Pakai hati kita, pakai hati kita. Punya arti nama, teguh seperti karang, dan penguasa Toraja yang kaya raya. Hari ini kita ngobrol bareng Devano dan Endra. Yeay, bagus banget ya arti namanya. Emang itu arti nama aku? Iya. Aku nggak tahu loh. Kamu nggak tahu ya? Aku cuma dikasih tahu Danendranya, katanya raja yang tidak sombong. Oh, aku berarti kebalik ke raja yang tidak sombong. Iya. Aku baca itu. Gimana? Mama kamu yang membocorkan. Iya. Iya. Bagus ya artinya. Masa sih nggak tahu? Nggak tahu. Oh, nggak pernah nanya soalnya. Nggak pernah nanya. Yeay, akhirnya kita bisa ngobrol sama Devano hari ini. Thank you Makasih banget juga. udah bisa nyempetin waktu ke sini. Sekarang aktivitasnya apa aja nih, Devano? Aku pandemi ini aku syuting series, Iya. lagi banyak acting. Terus aku juga ada di belakang layar di dalam bidang musik. Wow, oh ya. Aku nyiptain lagu untuk penyanyi-penyanyi di Indonesia. Iya, itu keren Terus banget loh untuk aku- seumur segini. 19 tahun. Iya, terus aku ya kuliah. Aku Iya. kuliah di BINUS, terus juga itu aja sih, musik, acting, kuliah. Sekarang masih kuliahnya ya? Masih dong. Ambil jurusan apa? Aku manajemen. Manajemen, untuk bisa memanage. Iya, karena Karir paling gampang ya. juga. Iya. Aku Untuk paling lebih buruk tahu. dalam manajemen waktu. Kamu mulai karir manajemen waktu. Iya. Iya, bagus. Makanya pengen belajar. Pengen belajar Tapi- untuk itu. Karena ya memang paling berguna kan. Betul. Untuk semua pekerjaan. Ya Hmm. kan. Kamu mulai karir itu sebagai penyanyi bareng Hmm. kakak umur 15 tahun. Iya. Iya. Masih ingat gak tuh rasanya gimana? Aku seneng banget karena memang aku itu dari kecil, dari aku SD, aku emang pengen jadi penyanyi. Nah, jadi dari dulu emang aku suka banget nyanyi, walaupun emang di kamar mandi, di kamar, tapi aku juga orangnya nggak pernah terbuka sama keluargaku. Oh ya. Jadi kayak aku nyanyi tuh memang bener-bener di kamar aja, di kamar mandi, tanpa ada yang tahu aku bisa nyanyi atau enggak. Jadi memang aku tuh dulu pendiam banget, pemalu. Jadi ya introvert mungkin ya kalau Iya. kayaknya sih ya. Terus ya seneng banget sih aku dapat kesempatan buat nyanyi, apalagi sama kakak sendiri kan. Jadi kayak mungkin pedenya lebih pede gitu dibandingkan kalau sendiri. Karena aku juga masih kecil dulu, pemalu banget, jadi dirangkul sama kakak. Itu gimana tuh pertama kali nyanyi dilihat orang banyak, sedangkan kamu introvert. Iya. Gimana rasanya? My biggest fear itu kamera sebenarnya. Kamera. Kamera dan orang banyak. Iya. Aku pasti. tuh belakangan ini suka pusing kalau ada orang banyak sama ada cahaya lampu. Cuman aku lagi berusaha untuk bisa. Gitu. Belajar untuk bisa Iya. menghadapi itu. Karena Berarti kan di sini pusing nggak? Tadi lumayan kayak Lampunya terang ya, ternyata Iya, pas masuk. spotlight soalnya gitu kan, jadi kayak, aduh, Tuhan tolong bantu aku. Gitu. Kamu tuh dulu kecil suka ikut-ikut mama nggak sih kalau mama nyanyi? Suka banget. Mungkin itu kenapa aku pengen jadi penyanyi, karena emang dari kecil aku Udah biasa lihat mama. iya ngeliatin mama yang bener-bener ngehibur orang, ngehibur banyak orang dari off air, dari cara dia bernyanyi, cara dia menghayati lagu, terus proses rekaman, proses pembuatan lagu dan lain-lain tuh ngebuat aku jadi kayak aku kayaknya pengen deh ngebagiin orang lewat musik gitu, dibandingkan papa yang pilot karena kan jarang ketemu. Iya. Jadi aku kayak nggak pernah terbayang aja. Jadi emang dari kecil aku selalu ngebayangin kalau aku besar aku jadi pilot, aku ninggalin anak-anak tuh nggak tega gitu. Mama tuh di rumah orangnya kayak gimana sih? Aku tuh dari kecil jarang komunikasi sama keluarga sebenarnya. Mungkin love language kita yang bukan seperti itu gitu. Jadi memang aku tuh sama keluarga aku memang sekedar kabar-kabaran aja. Kalau ngobrol itu di meja makan itu pasti tentang, dari aku SD kelas 1 udah diajarin yang namanya hemat. Maksudnya kayak selalu ngobrolnya pajak rumah, pajak mobil, Memanage pajak keuangan listrik gitu ya. Jadi kayak nggak pernah nanya yang memang kayak gimana harinya, ketemu sama siapa aja, belajar apa aja dan lain-lain, enggak sih. Jadi memang aku
udah dibiasakan mandiri dan dibiasakan disiplin dari kecil. Jadi kalau ngegambarin mama adalah orang yang seperti apa, mungkin orang yang super tegas dan juga disiplin. Keduanya sama sih, papa dan mama Papa juga juga sama kayak gitu. Ya ngejadiin anaknya jadi kayak pakai uang. Gimana caranya manage keuangan? Ya, betul. Terus kalau misalkan kamu lagi ada masalah atau kadang kan sebagai orang-orang yang introvert pasti ketemu lingkungan baru atau misalkan sekolahnya berpindah dari SD ke SMP, itu kan pasti kan ada gimana adaptasinya agak lebih sulit gitu kan. Itu kalau kamu menghadapi itu biasanya ceritanya ke siapa? Aku tuh dari dulu mendem, orangnya kalau ada masalah mendem. Makanya aku baru sadar sekarang aku tuh ternyata punya skill two face, tapi in a good way ya. Jadi kayak aku senang dengan aku yang bisa nyembunyiin kesedihan aku di semua orang gitu. Jadi aku kalau sedih senyum aja gitu. Jadi kayak aku nggak pernah yang kayak nunjukin gitu. Tapi itu ngebantu aku banget karena itu bisa ngelupain rasa kesedihan itu. Jadi sebenarnya kamu lagi itu nggak berpura-pura, tapi itu justru membantu kamu untuk ngelupain perasaan yang lagi betul banget. Terus, sedih. Aku juga mungkin dulu introvert. Sekarang tuh aku mungkin lebih berani untuk bergaul sama orang banyak. Karena aku rasa mungkin baru putus juga kali ya. Jadi triggernya karena mungkin karena aku tuh sebenarnya orang nggak bisa sendirian. Aku tuh nggak bisa sendirian. Aku kalau sendirian pernah sesekali sendirian aku nggak nyaman aja gitu. Karena aku juga orangnya belakangan ini nggak bisa diem. Jadi aku pernah di rumah sendirian banget, nggak ada orang tua aku, kakakku juga pergi semuanya. Lagi dengan kegiatannya masing-masing. Aku itu muter rumah 12 jam, nggak berhenti. 12 jam? Masa muter tuh keliling dalam rumah gitu? Kayak main handphone, tapi sama jalan-jalan. Sampai aku baru sadar ternyata dari jam 12 siang aku jalan-jalan, udah jam 12 malam lagi. Aku nggak sadar. Itu kamu sepanjang itu jalan terus tapi sambil main handphone? Main handphone, terus jalan-jalan aja sambil merem gitu kayak. Tapi nggak berhenti. Makanya nggak duduk nonton sendiri. Gitu? Iya, nggak kayak gitu. Aku tuh nggak suka nonton, main game juga nggak terlalu suka. Jadi ya gerak aja. Makanya kamu tuh lebih suka ngobrol ya sebenarnya? Pada akhirnya jadi suka ngobrol karena ternyata titik kenyamanan aku ya ketemu sama orang-orang banyak. Akhirnya membuka untuk itu. Aku penasaran, selama 12 jam itu apa yang ada di pikiran kamu? Kosong. That's why aku gak sadar. Selama 12 jam jalan kayak sleepwalking gitu loh. Oh ya, aku baru pertama kali dengar. Aku kaget sih, karena juga kan aku gak sadar. Jadi ya makanya aku baru sadar kalau aku jangan sendirian deh, kalau gak kayak gini jadi kayak orang gila gitu. Akhirnya sekarang menemukan caranya gimana? Kalau misalkan pergi ketemu teman-teman. Terus juga aku juga jadinya karena aku orangnya juga senyum aja. Jadi kayak aku dia senyum terus, dia tiap ngomong, tiap jawab, tiap apa dia senyum terus. Dan senyumnya cuma bukan ini doang ya, mata-matanya semuanya. Iya, aku gampang untuk kenal sama orang karena aku pengen kenal aja gitu. Dan kenal. Akhirnya, kita balik lagi. Dulu yang kamu tadinya introvert, sulit berkomunikasi, lebih sering nutup diri gitu. Terus akhirnya sekarang jadi orang yang lebih suka ngobrol, jadi orang yang suka gitu ketemu orang, tahu tentang orang. Itu gimana tuh prosesnya? Pertama yang tadi aku cerita, karena aku sadar aku nggak bisa sendirian. Aku itu gampang cemasan orangnya kayaknya. Aku pasti kalau sendirian pasti aja kayak ada pikiran yang enggak dalam pikiran aku. Jadi kayak aku. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya a lot of things sih sebenarnya, kayak mungkin aku bisa aja kayak cemas aja gitu, kayak orang aneh. Apa ngerasa sedih gitu tiba-tiba gitu? Iya, kayak tiba-tiba pikiran yang enggak ada yang ngebisikin aku aja gitu. Mungkin belakangan ini ya, karena mungkin setelah aku masuk ke dalam dunia entertain aja sih. Mungkin aku masih kecil dan mentalnya belum siap. Dan ibu aku yang kerja di dunia entertain, which is dunia entertain di Indonesia tuh benar-benar yang kayak serem banget, gimmick-gimmick dan lain-lain. Kayak netizen yang agak gak punya otak. Jadi kayak ngebuat aku kayak yang
punya sikap yang takut gitu. Jadi aku sampai sekarang sampai gede terbawa rasa takut itu. Tapi karena memang akunya untungnya pengen berusaha untuk bisa balik lagi untuk bisa ketemu sama orang dan lain-lain. Jadi aku pelan-pelan mencoba untuk bisa bangkit lagi Dan terbuka. ya. Kalau ngomongin soal netizen, kamu sampai sempat nyuruh mama untuk Iya, aku tahu berhenti sih. jadi juri. Ya, Iya. itu apa yang ada di pikiran kamu? Gimana sih perasaannya? Maksudnya itu kan mama tuh kan pasti orang yang, aduh aku kalau orang ngomongin Iya. mama aku apa gitu kayak bawa mau saudara mau apa kayak I gue know. langsung apa gitu bawaannya berubah gitu. Hmm. Gimana perasaannya tuh waktu Hmm. itu? Dan akhirnya sampai bisa bilang mah udah mau berhenti aja. Iya, aku kan yang tadi aku bilang aku orangnya mendem kan. Hmm. Aku nggak pernah cerita ke siapapun, apalagi sama keluarga gitu. Pikiran itu tiba-tiba ada aja. Kayak aku langsung entah kenapa aku tuh selalu pokoknya apa-apa aku tulis di notes handphone aku. Jadi aku tulis lewat notes gitu-gitu. Terus aku screenshot karena udah capek banget, udah penuh banget. Aku posting di Instagram. Terus dari situ pertama kalinya orang-orang tahu dan keluarga aku sendiri tahu kalau aku lagi kenapa gitu. Jadi pas itu udah tahu baru ngobrol sama ibu. Oh itu Sama ibu aku. pertama kalinya kamu akhirnya tulis terus screenshot taruh di Instagram itu soal mama. Iya, aku bilang kalau nggak salah udah nggak kuat lagi lah diginiin sama orang-orang gitu. Karena aku nggak ngelakuin apapun, tapi selalu salah di mata orang dan itu mengganggu keseharian aku gitu. Apalagi aku waktu itu masih SMA, masih pengen main sama teman-teman kan gak enak kalau misalkan di tongkrongan tuh, ibu lu kok kayak gitu sih gitu kan jadi enak. Aku tuh kayak gitu, maksudnya teman-teman aku kan bercandanya pernah nggak sih dibicarain sama orang, maksudnya kayak Iya, soal orang tua gitu. Ya, jadi kayak aku ngerasa itu kayak Gak semua orang bisa menerima dengan oke aja gitu kalau udah soal orang tua. Kadang kalau kita yang diledekin kan kayak masih bisa gak baper ya. Tapi kalau orang tua ya ada orang yang bisa jadi sensitif juga. Dari situ baru ngomong sama ibu karena aku udah ngerasa kayak banyak omongan yang masuk dan mengganggu aku, kayak aku jadi takutan sama orang banyak. Aku kalau di mall kayak digangguin sama setan, ada yang ngomongin lu tuh anaknya Isdali yang sombong banget. Kamu sampai ngerasa ngedenger suara-suara gitu. Makanya aku pakai earphone dulu kalau di mall. Jadi kayak sampai senyum segitunya lagi. ya. Iya, aku takut banget karena aku waktu itu nggak punya siapa-siapa sih ngerasanya. Jadi kayak karena memang aku juga orangnya nggak gampang terbuka pada saat itu. Jadi aku ya berusaha untuk survive dalam diri sendiri. Jadi lagi-lagi memang kalau aku lagi kenapa-kenapa ujung-ujungnya selalu di musik. Waktu kamu akhirnya memutuskan masuk ke dunia entertainment, itu kan kamu udah tahu situasinya dari mama juga. Ya kan, maksudnya udah lihat aduh mama di dunia entertainment menghadapi situasi ini. Karena netizen kan kadang-kadang kalau ngetik nggak berbijak-bijak dulu ya, nggak dipikir dulu gitu. Tapi apa akhirnya yang bikin kamu aku mau di industri ini? Karena aku pengen banget ngebahagiain orang. Itu doang. Ya. Aku bakal bisa bahagia kalau ngeliat orang senyum. Sesimpel itu. Aku bisa nangis kalau orang itu bisa senyum sama suara aku, sama apa yang aku keluarkan lewat lagu. Itu happiness aku. Kalau menyenangkan orang lewat lagu. Terus ada seseorang yang spesial yang selalu ingin disenangkan oleh kamu? Sudah punya? Apakah sudah ada? Untuk sekarang sih belum. Belum. Itu juga yang aku pikirkan kalau aku punya pacar. Aku takut pacar aku kena imbas netizen. Jadi aku kayak aku sendiri lebih menyenangkan deh. Jadi lebih baik kayak rasa sakit yang aku punya terhadap omongan orang di luar sana itu biar aku yang rasain aja. Jadi nanti kalau aku punya pacar, aku nggak mau kayak pacar aku kenapa-kenapa. Kamu mikirin sampai sebegitunya ya? Iya, karena aku ngerasain sakitnya, tinggal sih kayak nggak enaknya dibully. Karena imbas dari bulian. Ini karena mantan aku sebelumnya ngerasain hal itu. Jadi that's why aku ya udah
Enggak lagi. Tapi kamu Kamu biar udah kamu nggak putus. bakal kenapa-napa sekarang gitu. Oh iya. Biar udah putus hubungannya masih baik ya. Baik banget Sampai dong. sekarang Baik ya? banget dong. Tapi ada yang deket-deket nggak? Emang menutup untuk deket? Aku rasa kan aku cowok, pasti Iya. aku lah yang deketin. Iya. Tapi memang dari akunya Belum. sendiri aku belum berani sebenarnya. Karena aku juga ngerasanya kayak untuk sekarang aku ngejar dulu deh, karir dulu deh. Aku memperbaiki diri aku dulu secara fisik, secara mental dan lain-lain, baru aku kalau udah siap pacaran. Itu kamu beneran sempat sampai depresi gitu? Aku nggak bilang depresi kali ya, karena mungkin aku juga nggak ke psikolog dan psikiater, aku nggak mau self diagnose juga. Iya. Tapi memang aku ngerasain hal-hal yang aneh aja. Tapi aku berusaha untuk bisa survive dalam diri aku sendiri tanpa harus ke dokter, itu sih. Hal anehnya kayak apa? Aku banyak banget perubahan-perubahan dari cara aku bersikap, cara aku ngobrol, cara aku mungkin duduk, mungkin jalan, berdiri dan natap. Kalau dulu tuh aku mungkin lebih kayak fokus orangnya. Kalau sekarang ini aku jadi banyak gerak lah. Aku gampang capek, gampang lemes, gampang takutan. Apa itu kayak sekarang gelisah gitu ya? kayaknya gelisah gitu deh. Orang sih banyak bilang gelisah. Aku kalau live, kalau lagi di interview, ini aku takut banget di interview sebenarnya. Tapi aku kelihatan cemasnya. Jadi orang tuh udah notice itu belakangan ini, jadi kayak aku makanya memberanikan lagi ke sini. Untuk Jadi thank you. ayo Yay, bisa untuk semua orang di sini. Gitu deh. Kalau takut di interview apa tuh yang dirasain? Takut mendapatkan statement atau pertanyaan yang kamu gak siap terima? Aku takut sama kameranya aja sih sebenarnya. Oh iya, situasi ya. Situasinya yang menegangkan, spotlight. Terus juga aku juga takut sebenarnya sama kamunya gitu. Sama aku. Tapi enggak kan sekarang enggak. Iya. Iya karena Sebelumnya. mungkin karena pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Iya. Jujur. Mungkin terutama juga karena aku lahirnya di TV. Dan pertanyaan orang-orang TV tuh spotlight. Iya gitu. Jadi kayak pertanyaannya tuh pasti selalu kayak yang buat naik lah gitu gimmick-gimmicknya. Jadi kayak aku ngerasa kayak gue diapain lagi nih kalau gue kesini, gue dikulik apa lagi nih, gue bakal dibikin berita apa lagi nih gitu. Jadi kayak takut. Takut dia Mas Gali. Tapi enggak, sekarang aku udah enjoy. Karena aku senang banget ngeliat kalian yang benar-benar aku datang langsung kayak halo. Biasa tuh situasi tegang banget. Biasa tuh ada orang-orang yang beberapa Terlalu serius kali ya. Terlalu serius dan terlalu kayak ya nanti kamu duduk sini ya. Kamu nanti kita ngobrolin gini. Nah, nanti langsung kamera di situ. Ngomongnya di sini gitu. Tapi kalau kalian nih kayak langsung hai, halo gitu, aku tuh kayak langsung. Karena kalau aku pribadi juga butuh itu sih untuk menenangkan diri kan? aku. Iya, bener banget. Itu deh, itu. Nah, makanya aku mungkin senyum terus karena aku ngerasain digituin, ngerti gak sih? Jadi kayak aku pengen senyum biar orangnya juga yang ngobrol sama aku nyaman. Iya. Simple, memberikan. Iya. Betul. Senyum tuh sesimpel itu dan semahal itu. Tapi aku mau nanya, emangnya secinta itu ya sampai depresi? Secinta itu. Sama siapa? Waktu putus sampai depresi. Enggak, kalau putus aku nggak sampai depresi. Oh enggak. Aku depresi itu karena aku ngerasain sendiri. Karena aku mendem orangnya kan, dan aku juga ngerasa apa terbiasa udah ada yang tempat sharing bareng. Iya. Nyariin gitu, saling cari aja. Saling ngabarin gitu. Betul. Jadi kayak ada yang hilang aja. Dan aku juga tahu kalau keluarga aku bukan orang yang bisa diajak sharing gitu. Karena aku mungkin pengalaman aku udah pernah cerita, tapi tetap saja terjadi gitu. Dan aku tahu apa yang bakal dijawab diulang-ulang gitu. Jadi aku lebih baik mendem. Oh, kamu udah pernah sempat nyoba? Sempet banget sampai aku nangis. Mungkin nangis. Mungkin karena apa ya? Mungkin keluarga kamu belum paham kamu aja kali ya? Iya, aku juga nggak nyalain itu kok. Iya. Pelan-pelan mungkin lewat apa namanya, tindakan. Iya. Bisa. Iya. Aku sayang sama keluarga aku kok.
Pasti. Pasti dong, pasti. Cuma memang aku sadar aja love language mereka mungkin bukan itu. Iya. Gitu. Iya, benar. Ngomongin tadi yang dipamerin itu kok lucu banget sih. Iya, aku belakangan ini lagi suka banget nail art. Aku mau syuting aja. Setelah itu bakal syuting lagi. Ini bakal dihapus tuh kayak sayang ya. iya. Gak sayang banget. Sejak kapan suka ini sih? Fun fact ya, aku kesini. Tadi mau dihapus, tapi aku minta sama orang fotonya, foto propsnya, jangan dihapus dulu dong, pengen kesini syuting. Pengennya kesini udah. Iya, pengen pamer dulu. Dengan ini ya. Apa arti keluarga buat kamu? Tempat istirahat. Iya, enggak sih? Iya, harusnya ya, tempat istirahat. Tempat paling nyaman Tempat paling nyaman buat pulang. Ya, tempat istirahat. Apa yang kamu inginkan dari sebuah keluarga yang kamu miliki? Apa yang aku harapkan? Nothing sih, kayaknya nggak ada deh. Aku bakal bahagia kalau mereka juga jalannya lurus-lurus aja gitu. Dalam artian emang happy. Jadi kayak nggak ada beban aja gitu. Walaupun memang pekerjaan semuanya berat, tapi kalau mereka bisa enjoy, aku bakal happy juga. Aku pernah bilang sama keluarga aku, pokoknya jangan mikirin aku kenapa lagi, karena aku bakal baik-baik aja dan aku bakal bisa selalu survive sama diri aku sendiri. Jadi kalau aku sedih dan kenapa-kenapa, senyum aja. Gitu. Mungkin di sini bisa kamu beri sesuatu ucapan. Wah. Apa ya ucapan buat keluarga? Yes. Shit. Aku jarang banget tahu ngomong kayak gini, karena jarang ngobrol juga kan. I know. Iya. Halo keluarga aku, mungkin nonton atau nggak tahu, tapi yang jelas terima kasih udah selalu kuat ngadepin aku yang belakangan ini mungkin sedikit berubah. Mungkin aku sekarang kelihatannya bandel dan lain-lain, pulang pagi entah apa, tapi yang jelas aku bukan nyari negatifnya, justru aku nyari positifnya. Aku bisa damai sama diri aku sendiri dan bisa nyari kenyamanan aku. Tapi tenang aja, aku bakal selalu inget sama nasihat-nasihat orang tua aku, nasihat ibu sama papa, nggak boleh narkoba, nggak boleh nakal dan lain-lain. Itu aku selalu tanam dalam diri aku dan aku bakal baik-baik aja kok. Pokoknya nggak usah dipikirin macem-macem, karena aku bakal baik-baik aja, tenang aja. Sekarang kan dengan posisi kamu yang sekarang, Devana yang sekarang kan banyak dong yang memperhatikan kamu. Kamu sendiri pernah gak sih merasa kewalahan menghadapi situasi itu? Aku kayaknya ini deh, orangnya loose aja deh kayaknya. Aku tuh kalau ada yang marah pun, kayak aku pernah manggung dilemparin kertas, dilemparin botol. Jadi aku lanjutannya aja, happy aja, senyum gitu. Walaupun di belakang aku nangis, cuman ya udah loose aja. Jadi sebenarnya kamu ya, walaupun kamu sedih, di saat dibutuhkan, kamu tahu ya penempatan diri kamu saat dibutuhkan gue untuk diundang kuat untuk ngebahagiain orang. Jadi aku nggak mau, walaupun mungkin orangnya nggak suka sama aku, tapi aku akan terus berusaha untuk nyenengin orang gitu. Sebenarnya aku bingung sih, kalau dia nggak suka kenapa dia nonton kamu ya? That's why itu netizen kita. Semakin ngikutin malah, semakin itu dulu pengen aku masih tahu. 15 tahun kalau nggak salah. Aku masih awal-awal nyanyi. Ih, kuat banget loh. Kamu berarti kan masih umur 15 tahun ya, awal-awal nyanyi bareng kakak kan? Iya, debut singlenya sama kakak memang. Tapi setelah itu aku ngeri menyimpan rasa. Itu udah mulai Udah sendiri. mulai sendiri, ya udah mulai ngerasain yang kayak ada yang nggak suka, ada yang suka. Seru tau. Jadi seru tahu. Iya. Dan mungkin Kalau itu yang akhirnya ngelatih mental kamu. Betul. Walaupun memang kalau kita callback lagi itu sesakit itu sih. Cuman kalau dipikir-pikir sekarang, itu jadi pembelajaran buat aku sendiri gitu. Aku Kadang jadi kayak kuat buat ngadepin setiap situasi. Dari kecil aku dibuang ke tong sampah sama teman-teman. Kamu dibuang Kelas 3 SD. Kenapa itu? Karena kamu pendiam itu? bukan, karena aku maruk main bola. Kamu suka banget bola ya? Ya, aku suka banget bola. Kamu maruk banget bola, nggak ngoper bola Katanya gitu? sih karena itu.
karena akunya maruk main bola, terus akhirnya semua angkatan aku kesal sama aku. Terus dibuang ke tong sampah Mm-mm. kelas 3 SD. Terus selesai gimana tuh? Biasa aja, Pulang aku tahu-tahu nangis. aja, masih ketawa. Aku kayak gitu tahu. Aku itu baru tahu belakangan ini. Ternyata aku di sini pernah ditusuk pakai pulpen. Dan aku nggak sadar sampai 2 hari karena aku ketawa terus, senyum terus. Kok Itu waktu bisa? TK. Aku dikasih tahu sama ibu aku. Kamu sampai berarti nggak sadar gitu? Ya nggak tahu aja. Entah aku nggak bisa ngerasain sakitnya atau emang aku pengen ketawa aja, pengen senyum aja. Nothing happens, gitu. Nothing happen gitu. Tapi pas sadar sisa-sisanya berasa nggak Baru sakit? nangis. Pas dicek sama ibu aku kayak iya disayang-sayang gitu kan. Tiba-tiba ada jadi stick gitu tau gak? Habis itu aku dikeluarin gitu. Ah maksudnya Langsung. gimana jadi stick nempel? Nah itu dia kayaknya gak ada darahnya deh. Nempel, pulpennya nancep di sini aku. Kok nggak berdarah? Pasti berdarah. 2 hari atau sehari gitu. Iya nancep. Abis itu aku dibawa ke rumah sakit langsung. Oh ibu aku ngomel-ngomel ke sekolah. Itu parah sih. Iya. Itu bahaya banget sih. Iya tapi aku ketawa-tawa aja. Ibu aku selalu ngomong gitu. Anehnya tuh kamu tuh ketawa-tawa aja. Makanya kita gak pernah sadar kalau kamu kenapa-kenapa gitu. Karena gak nangis. Oh emang dari kecil gitu. Iya. Mungkin kamu perlu lebih berekspresi sama ibu. Tapi wajar loh kalau misalkan ibu sama papa kamu kayak punya kekhawatiran lebih karena kamu bisa mengcover setiap rasa sakit yang kamu punya. Ya mungkin Jadi ya. kadang-kadang mereka khawatir nih sebenarnya anak gue lagi baik-baik aja nggak sih gitu. Tapi gak apa-apa kalau dia mikir aku baik-baik aja ya. Karena setiap ibu pasti nalurinya ini sih, Ya mungkin ya. ya kan, mengkhawatirkan anaknya. Ya gimana dong. Kalau kita ngomongin sebuah pelukan, apa arti sebuah pelukan untuk Devana? Aku suka banget dipeluk. Aku suka banget dipeluk. Aku kalau ketemu orang aku langsung halo gitu. Halo. Enak aja tahu, anget aja kayak kamu ngerasa kayak deket banget. Walaupun mungkin belum kenal tapi kayak sesama manusia. Terus kita sama diciptain yang sama gitu. Jadi kayak respect each other aja. Aku ngerasa kayak gitulah pokoknya. Nyaman aja. Kayak memperkenalkan diri nggak lewat kata-kata, kayak ngenalin orang secara dalam tapi nggak Iya. Itu kan lewat sebuah tindakan juga kata-kata. yang baik. Sama kayak senyuman. mentransfer rasa bahagia juga lewat Iya. pelukan. Gestur kebahagiaan. Jadi pengen meluk adik kecil. Aku sama semua orang dipanggil adek. Iya, aku boleh peluk. Aduh, manis sekali anak ini. Makasih Manis lo udah mau meluk. sekali. Aku suka juga dipeluk. Aku kadang kalau orang nanya kayak orang cupika-cupiki atau kalau kan baru ketemu cupika-cupiki atau peluk, aku akan lebih suka peluk sih. Iya. Kayak lebih gitu kan. Iya. Apalagi sama orang yang terdekat. Iya. Itu tuh rasanya langsung aduh, kayak yang buruk-buruk di belakang, yang berat-berat di belakang kayak langsung lepas saat dipeluk. Itu tuh enak banget rasanya melepas. Jujur aku baru tahu pelukan itu penting lewat Naura. Oh. Karena dia yang ngajarin aku kalau lagi ada apa-apa peluk aja. Karena rasa sakit itu bakal hilang. Dia ngomong gitu ke aku, terus aku selalu aku tanamin sampai sekarang. Itu sih, cuma itu doang sih. Karena itu lama-lama otak aku berproses kayak iya ya penting banget ya ternyata pelukan ya. Jadi aku belakangan ini emang jadi sering meluk orang karena omongannya Mbak Naura. Mbak Naura. Iya, Mbaknya yang menjadi sahabat sahabat. kamu sekarang. Mungkin pelukan yang kamu selama ini lakukan untuk orang kan lewat senyuman kamu dan pelukan yang beneran. Iya. Dan Kalau bisa kata-kata juga dengan kata-kata. Dengan kata-kata, dengan senyuman. iya. Bisa kata-kata. Kalau lewat kata-kata mungkin I love you tuh udah sebuah pelukan yang hangat sih. I love you walaupun kayak misalkan nih kalau orang itu lagi cerita yang enggak lagi sedih banget, tinggal ngomong I love you itu udah pasti udah ngebuat kayak I love you and kamu itu berharga di dunia ini.
Itu doang Terakhir kayaknya. bilang I love you ke ibu, Bang. Aduh jarang lagi. Boleh dong sekarang. Jarang. I love you guys. I love you kakak, ibu, bapak. Oh, malu banget. Aku jarang soalnya ngomong. Karena aku dicium sama papa aja tuh jarang. Yang dekat Karena memang gitu. emang begitu gitu. Bukan berarti nggak sayang ya, cuman emang kayak gitu aja. Di rumah tuh situasinya emang gitu. Karena papa pilot juga. Terus emang dari kecil aku kan udah terbiasa tinggal sama kakak gitu. Jadi emang ya udah sekedar kayak pamit dan pamit. Jadi kalau di rumah pelukannya lewat apa? Lewat mata. Lewat mata sih udah cukup. Aku ngeliat ibu aku udah seneng kok. Karena dulu susah itu tahu. Aku cuman ketemu sama ibu aku kalau pamit sekolah. Terus aku pulang sekolah, dia udah kerja. Aku tidur, dia pulang. Papaku pilot apalagi. Jadi kalau ngelihat dia di rumah, terus tanpa ngobrol, tanpa ngucapin apapun udah senang aja. Terakhir siapa yang bilang I love you buat kamu? Terakhir. Ya iyalah. Kepo banget. Nungguin ya. Kepo banget. Nungguin ya. Siapa ya? Aku nggak tahu lagi, Kak. Mungkin aku bilang berharga. Tapi ngarepin orang ngomong I love you ke aku juga enggak. Jadi Ya, jadi aku paham. kayak ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau I love you. Yang penting justru akunya bisa ngasih kehangatan itu ke dia gitu. Walaupun dianya mungkin nggak bisa ngasih kehangatan ke aku, nggak apa-apa. Tapi at least aku udah berusaha untuk memberi kehangatan. Tapi kamu pasti mengharapkan sebuah pelukan juga kan? Aku nggak ngarepin itu sih, dan memang jarang juga sih orang yang ngomong I love you ke aku. Iya, I don't know. Ya. Yang penting aku ngeberi aja. Karena aku juga dari dulu visi misi aku dalam hidup, aku lebih mementingkan orang lain daripada diri aku sendiri. Kayak yang aku bilang, aku bakal seneng cuman karena orang itu senyum. Devano, kita semua meminta tips. Apa tuh? Buat semua yang nonton, buat semua yang dengar, gimana untuk menghadapi setiap situasi yang kadang-kadang ya gak selalu menyenangkan. Mungkin aku sharing dari pengalaman aku aja kali ya. Pokoknya aku tuh selalu senyum di setiap saat. Itu pertama, tadi aku juga udah omongin. Kedua, memang aku larinya selalu lewat tulisan. Dan tulisan itu aku bentuk ke lagu. Jadi satu karya. Iya, itu buat aku kayak bisa ngelagain hati aku aja. Terus ketiga, kalau misalkan emang kamu ngerasa sendirian, coba deh sekali bilang di kaca kalau kamu tuh keren. Waktu aku lagi nangis di depan kaca, out of nowhere tiba-tiba aku kayak gini, lu gaul di depan kaca. Terus langsung kayak energinya langsung iya, kayak langsung ada beda gitu. energinya positifnya langsung ada. Karena memang kan beberapa orang kalau nangis tuh emang buruk aja pikirannya gitu. Iya. Tapi coba belajar deh untuk bisa masukin satu kata-kata yang positif, itu ngebantu energi dan hati kita jadi heal lagi, jadi baik-baik lagi. Itu sih, itu aja, senyum aja. Senyum Aku aja. aku nggak nyaranin to face mungkin ya. Iya. Tapi mungkin itu yang aku lakukan. Cuman memang kebanyakan orang kalau aku cerita aku to face, itu katanya jangan kayak gitu, mending kamu ngelepasin cerita ke orang gitu. Ya itu nggak apa-apa juga sih. Mungkin cari teman, kalau punya teman terbukalah sama teman, tuh punya orang tua, punya keluarga dan lain-lain. Jadi ngerasa kayak oh gue nggak sendiri loh di dunia ini gitu. Itu yang aku lakuin sih. Cerita ke kaca. Cerita ke kaca. Iya. Dimulai Dan dengan lewat tulisan. Dimulai dengan enjoy diri Yeah. sendiri, dengan diri sendiri. Love yourself. Terima kasih untuk episode ini, Terima Devano. kasih. Terima kasih untuk tim pakai hati kita, dan terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa
ya, untuk follow Instagramnya, TikToknya. Kita ada di Spotify juga untuk bisa didengerin, dan kita ada di YouTube untuk ditonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.